teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Nah, hari ini di siang bolong ini gue pengen ajak kalian buat nge-review motor gue sekali lagi, asik. Karena gue udah ada video sebenarnya untuk review motor gue, tapi waktu itu kayaknya kurang lengkap dan ya kurang lengkap lah ya. Nah, hari ini gue mau coba review sekali lagi, dan ada beberapa part yang waktu itu di video sebelumnya belum di-upgrade dan hari ini sudah di-upgrade. So, kita pesen kopi, kita seruput sedikit, baru kita review. Oke? Kita ada di BSD sekarang, namanya Desember Coffee. Udah ada sini? Pasti udah ya. Oke, kita lanjut nanti ya. Oke teman-teman, saatnya kita nge-review secara singkat, padat, dan jelas. Nah, inilah penampakan ZX 636 gue yang sekarang. Ini sekarang jam 1 siang, panas banget. Gue nggak tahu mataharinya dari arah mana. Nah, begini teman-teman penampilannya. Gue review secara singkat ya. Dan kalau ada alasannya gue kasih tahu alasannya. Nah, mulai dari tampak depan dulu aja. Windscreen tadi gue pakai merek dari Zero Gravity. Nah, kenapa gue pakai merek ini padahal ada merek Puig dan lain-lainnya gitu ya. Gue suka looksnya. Looksnya itu dia agak jenong, yang jenongnya lumayan jenong ke atas tuh. Nah, kelihatan nggak? Begitu ya. Nah, gue suka looksnya. Dia agresif banget dan memang fungsinya juga gue berasa banget. Gue nggak perlu terlalu nunduk banget kalau lagi agak speed gitu ya. Tapi anginnya udah nggak terlalu ngebebanin kepala gue dan dada gue gitu. Bener-bener kepecah banget lah. Itu satu. Spion gue pakai model kayak ZX10R dengan lampu sennya yang tidak gue aktifin karena sayang, bodinya mesti dibolongin kalau lo mau aktifin untuk jalur si kabelnya. Nah, dari bagian depan, bagian ban, gue pakai Pirelli Diablo Super Corsa yang SC2 ya kalau nggak salah ini. Iya betul, SC2. Nah, nggak tahu kelihatan apa nggak. Gue suka ini gripnya, walaupun sebenarnya ini tidak rekomen banget kalau lu pakai di jalanan yang becek atau basah. Ini sama sekali tidak rekomen karena licin banget. Tapi kalau untuk jalan kering, gue rasa ini lumayan yang paling baik ya, yang gue rasain ya. Dan dia empuk banget, dia punya tekstur empuk banget. Jadi ngegrip banget. Tapi resikonya, resiko lagi, kekurangannya itu ban ini cepat habis, ban ini cepat botak dan harganya lumayan mahal gitu. Ini sepasang depan belakang kalau nggak salah 7 ribuan gitu ya. Jadi untuk ban kayaknya sih termasuk mahal ya. Cuman gue nggak pusing karena ZX6 ini tuh barunya lu dapet batlak yang terbaru lagi gitu. Tapi gue simpen di rumah. Nah, gue pakai ukuran 190 belakang, depan 120. Jadi kalau dari belakang looksnya ban gue lumayan gede ya gitu. Oke, lanjut lagi. Di bagian pengereman seperti biasa, seperti umumnya orang pakai RCS 19 Corsa Corta gitu. Dengan selang remnya ini yang warna merah, ini gue pakai Ariete punya. Bracket dari si tabung minyak remnya gue pakai dari Project One, cuman kayak lempengan besi begini doang, cuman gue suka. Pengereman lanjut ke bawah, gue pakai selang rem dari Hell yang silver. Gue suka, lu lihat deh tuh, kayak apa sih, kayak serabut-serabut gitu, warna silver gitu, keren, gue suka. Lalu kaliper gue pakai dari GP4 RS yang 108 mm dengan pakai spacer. Jadi enaknya ZX6 ini dia udah nggak usah pakai bracket-bracketan lagi. Jadi lo tinggal tambahin spacer, lo tambahin spacer biar ke disc brake-nya itu pas gitu ya, gigitannya pas. Oke, pengereman kayak gitu yang depan. Nah, disc brake gue pakai dari
TK di Cifreno. Kenapa gue nggak pakai Brembo? Karena waktu itu stoknya lagi habis. Kebetulan gue modif motor ini gue bangun semua di One Tree Motorshop. Pasti semua udah pada tahu ya, itu bengkel yang lumayan terkenal dan lumayan paling oke menurut gue ya dari segi pelayanan dan cara pengerjaan motornya gitu ya. Gue suka gitu. Nah, ini TK di Cifreno mungkin jarang yang tahu, tapi ini brand dari Italia juga. Kalian bisa lihat. Ini brand dari Italia, ukurannya yang kalau nggak salah 330 mm. Ini yang paling gede. Makanya ban gue depan gue suka kelihatannya jadi kayak padet banget gitu ya. Padet, pakai banget gitu. Oke, gitu aja. Terus biasa ini velg gue nggak ganti. Velg. Nah, soal velg kenapa gue gak ganti? Karena jujur apa ya, pertama mahal, Oznya tuh mahal. Terus gue pengen pakai ini motor tuh lewat jalanan yang segala medan tuh gue pengen tanpa ada rasa takut akan velg gue yang peyang atau segala macem. Gue nggak mau gitu. Jadi gue pakai ini motor, gue pengen di segala medan gue sikat aja gitu ya. Nah, terus gue pakai biar isi bannya gampang, kalian mesti juga ganti ini. Gue pakai pentil yang miring. Pentil miring ini dari Project One. Tuh, jadi lu kalau ngisi angin lu nggak usah capek-capek masukin tangan lu ke dalam begini, lu lewat dari samping begini doang gitu. Lalu apalagi ya? Pengereman belakang gue pakai dari Brembo juga yang 2 piston. Dengan bracketnya dari WR3 warna silver biar masuk. Lalu disc brake belakang gue pakai juga ini dari Brembo. Nah tuh Brembo, ada nggak sih, kelihatan nggak di sini merek ini di dalam sini? Sama ini yang ukurannya 4,5 mm ya. Nah ini baru aja ganti karena ini stoknya susah. Walaupun pengereman belakang gue jarang ganti ya. Dan setelah gue tadi tanya-tanya sama Kobeni One Tree, ternyata disc brake belakang ini apa ya, performance lu untuk ngeremnya itu sama disc brake yang standar sebenarnya beti-beti lah gitu. Cuman untuk looksnya dia dapat banget. Jadi kan kalau yang aslinya itu dia kayak ulir gitu kan, bentuknya sampingnya nggak bulat begini. Nah kalau bulat begini kan kayaknya lebih cakep aja gitu ya. Kalian kelihatan nggak? Tuh, lebih cakep ya. Nah, selang rem tetap pakai Hel juga. Oke, terus gue lanjut lagi apa lagi ya? Lalu di sini tabung pakai Lighttech. Tabung belakang juga gue pakai Lighttech yang warna hitam. Karena gue nggak suka kayak, bisa aja gue pakai warna merah, tapi gue nggak mau kayak terlalu jadi kayak, sorry ya, jadi kayak agak norak gitu. Oke, terus steering damper. Ini penting banget kalau lo yang takut sama tank slap ya. Ini penting banget ini. Penting banget. Lo pakai steering damper dari Ohlin. Karena gue pernah dulu nggak pakai di motor yang lain. Itu gue berasa banget kayak mau tank slap gitu kalau lagi speed kencang gitu ya. Nah, terus yang spesial ini gue suka gue pakai koplingnya itu gue pakai dari Akosato. Nah, Akosato ini bukanlah Akosato yang biasa. Oke, kalian bisa lihat gak perbedaannya dari Akosato yang lain. Ini adalah Akosato Two-Tone. Oke, ini Akosato Two-Tone. Dia punya apa sih namanya ini, tuas ini ya. Itu lebih pendek daripada yang biasa. Jadi gue suka, jadi kayak lebih mudah buat gue ya. Gue nggak perlu pakai kelingking, gue diem di tempat juga bisa gitu ya. Jadi lebih racing lah gitu. Gue lebih suka. Itu untuk kopling. Lalu gue pakai apa lagi? Oh, hand grip gue pakai dari Ariete. Ariete ini murah meriah dan enak banget ya, lengket. Terus juga empuk. Nah, di ujungnya gue pakai Lighttech. Bar endnya gue pakai Lighttech. Ini juga pakai Lighttech. Ini adalah tutup tangki yang simple banget, nggak pakai kunci. Lo tinggal putar doang begini. Dia udah kebuka. Plus minus ya. Kalau kalian mau yang ada kuncinya, mungkin kalian pakai yang standar aja. Kalau nggak ganti pakai Rizoma punya. Kalau ini kalau kalian taruh sembarangan ya ini otomatis lebih danger ya buat orang isengin ya. Turun ke sini, gue pakai
center tank grip. Gue pakai dari Haris, murah meriah juga. Carbon lux gini. Lalu di sampingnya gue pakai RNG harusnya ini tuh dapat sampai sini. Tapi gue nggak pakai sengaja. Yang ini gue nggak pakai, gue simpen karena gue nggak suka liverinya nanti keputus ya kalau gue pakai ya. Gitu. Nah ini barang yang rekomen. Nah di motor ini gue pakai beberapa action carbon. Tidak ada gunanya, tapi ini untuk mempermanis dari looks dari motornya. Seperti kayak dari spakbor depan itu tuh aslinya warna hijau, persis seperti kayak motornya. Dia warna hijau aslinya. Cuman gua cover pakai karbon Kevlar begini. Looksnya jadi berubah banget ya. Jadi tidak terlalu banyak hijaunya gitu ya. Setuju nggak? Setuju ya. Setuju nggak setuju? Yang penting setuju. Nah, jadi gitu. Ini gue pakai action carbon. Terus ini juga gue pakai di bagian sininya. Ini action carbon. Lalu di speedometer dalam gue pakai action carbon juga, bisa dilihat. Lalu nyambung ke Haris yang tadi gue bilang, action carbon. Nah, single seater ini ori dari ZX 636 yang terbaru. Gue karbonin juga. Sayang sebenarnya sih, karena single seater ini tuh udah mahal harganya. Mahal cuy. Single seater doang nih, kalau nggak salah kemarin gue dapat di harga 3 juta. Sayang sebenarnya sih. Soalnya kalau pakai jok aja juga nggak apa-apa sih. Terus ini di dalamnya Hager, gue pakai gue karbonin juga. Cuman swing armnya enggak, karena terlalu norak ya kalau semuanya karbon. Jadi gue pakai ini di Hagernya sama di chain cover. Nah, kayak begitu. Itu action carbon yang gue pakai di motor ini biar mempermanis motornya. Nah, terus apa lagi ya? Oh, cover radiator gue pakai dari RNG. Gue pakai dari RNG. Terus Fox slider depan juga gue pakai dari RNG. Terus frame slider juga gue pakai dari RNG. Sama buat ini jalur pedok belakang gue pakai dari RNG juga. Gua rasa RNG-nya itu sama ini tadi ya. Apa? Side tank pad. Lalu habis itu gue pakai ini penting juga. Ini engine cover. Ini dari GB Racing. Sudah terjamin banget di dunia. Di balapan-balapan kelas dunia juga udah pakai ini untuk ngelindungin kita punya mesin ini. Lalu di sini gue pakai Lightech. Ini juga cuman action doang, biar mempermanis aja gitu ya. Tutup olinya. Lalu ini sistem pendinginan udaranya, selangnya gue ganti pakai Samco Sport warna merah. Biar mesin gua istilahnya kalau dari jauh ya, atau dilihat orang enak gitu ya. Kayaknya dalamnya kayak hidup gitu. Selangnya tuh membuat kayak, selain fungsinya yang sangat bagus, maksudnya looksnya juga jadi kayak hidup ya bagian dalamnya ya. Sebelah sini juga tuh kayak ada urat nadinya gitu ya, asik. Nah, lalu karena belakang gue udah pakai single seater, jadi footstep belakang ini gue cabut. Jadi gue nggak bisa boncengan lagi sama sekali walaupun joknya gue pasang. Dan membuat motor ini penampilannya semakin sporty ya. Setuju nggak kalian? Jadi tuh belakang kayaknya clean banget gitu. Dengan pakai apa nih? Exhaust hanger ya. Ini kok ada benang apa sih? Nah, kayak pakai exhaust hanger ini dari RNG. Oh ya, ini RNG juga. Ini RNG bukan sih? Coba gue cek dulu. Boom. Oh ya, betul. Ninja by RNG. Sebelah sini jadi dicopot, cuman dikasih kayak lempengan besi kayak begini doang. Manis banget ya, gue suka sih. Gue suka banget ini. Nah, sebelah sininya tetap ada kayak pegangannya otomatis ya. Karena untuk lo punya pegangan knalpot. Plus ini Ohlin punya ini apa namanya itu?
Ini gue nggak tahu lah putar-putarannya gitu. Jadi shock gue memakai dari Ohlin TTX. Ini sangat gue berasa banget ya. Setelah udah disetting sama si One-Tree, gue berasa banget ya lebih stabil, tapi tetap empuk gitu ya. Enak deh pokoknya deh. Kalau settingannya tepat, shock lo itu pasti enak banget. Jadi jangan asal pakai shock, tapi lu kayak settingnya kayak asal-asalan gitu ya. Kalau bisa ke tangan yang terpercaya, nanti disettingin sama dia, jadi lu puas banget gitu. Beli mahal-mahal shocknya, dan fungsinya tuh dapat banget gitu. Lalu apalagi ya? Oh iya, bagian rantai gue udah ganti juga. Bagian rantai gue pakai dari Eka Chain. Ini yang katanya tipe tertinggi, yaitu yang 3D. Warnanya itu black gold gitu. Ini juga berfungsi juga gitu ya. Berfungsi juga membuat motor lo lebih enteng putarannya gitu, bannya. Sama plat nomor gue modifikasi di sini. Ini banyak banget yang nanya, ini bikin bracketnya di mana, beli di mana, segala macam. Enggak, gue nggak beli. Ini gue dibikinin sama pihak dari One-Tree gitu. Gua rasa bengkel-bengkel lain juga bisa lah ya, tinggal pakai plat gitu doang ya, ditekuk terus dijepitnya di sini. Sama tadi yang gue bilang di sini, kalau kalian ada footstep juga nggak masalah gitu ya. Tuh, tetap bisa kalau dijepit di dudukan footstep. Jadi dari belakang tetap ada plat nomor, tapi tetap kelihatan clean gitu. Terus di sini ini harusnya dudukan spakbor, tapi spakbor belakang gue copot. Gue nggak suka gitu ya, karena gue suka kelihatan kayak begini. Kan jadi kayak lancip ya, enak ya lihatnya ya. Nah ini ditutup pakai cover begini dari pihak One-Tree juga, jadi supaya kotoran nggak masuk dan kelihatan lebih rapi. Terus lampu belakang gue pakai dari Project One. Gue mau kasih lihat nggak ya? Kasih lihat lah ya, bentar, kunci mana? Gue langsung nyalain hazard aja. Nah kayak begini penampilannya. Jadi tetap kelihatan kayak apa ya, lampu sennya jelas banget, tapi ada 2 garis kalau gue matiin hazardnya. Nah cuman 2 garis merah yang kelihatan begini. Ini keren banget sih, kalau malam keren banget, siang pun kelihatan, ngerem pun kelihatan gitu loh. Nice job ya Project One. Terus apa lagi ya? Gue rasa udah itu aja sih yang gue modif ya. Nggak usah yang hedon-hedon, yang penting lu kepake, fungsinya semua kepake, lu juga enak gitu ya. Apa yang lu modif tuh nggak sia-sia gitu. Sama di dalam filter udaranya itu gue pakai dari Sprint filter. Itu juga gue berasa banget, langsung enak, enteng tarikan motor lu. Lalu apalagi ya? Gue rasa itu aja, nggak ada yang kelewat kayaknya. Oh iya, lupa teman-teman, hampir ketinggalan satu bagian yang paling penting di motor ini gue nggak sebutin, yaitu bagian exhaust. Gue pakai header dari Kenmoto, dia yang titanium, jadi agak kebiru-biruan kalau lama-lama lu pakai. Lalu silencernya nih, gue pakai dari Aero. Oke, Aero yang logo terbaru. Logo yang terbaru itu warnanya kayak begini. Kalau yang lama kalian tau lah kayak gimana ya. Ini logo terbaru, gue suka. Ini Aero silencernya ini, dia cuma nyampe segini doang. Oke, cuma nyampe segini doang. Nah Aero ini yang ProRace Competition Series ini, itu sebenarnya peruntukannya buat R1. Karena dia punya inlet ini gede, kalau nggak salah 61 mm. Seharusnya bukan buat motor gua ini. Dan ini bahannya juga dari titanium. Kalian bisa lihat agak kebiru-biruan, kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah agak kebiru-biruan. Nah cuman gua pengen pakai di motor gua karena gue suka banget looksnya gitu. Nah untuk penyambungnya dari header ini nih, dari Kenmoto ini, dia cuma nyampe di mana ya, di sini kalau nggak salah. Dari sini sampai sini itu tuh putus, tau nggak? Nah akhirnya gue minta dari pihak One-Tree disambungin ke R9 exhaust. Itu brand exhaust lokal yang
ternama ya, yang udah terpercaya banget. Nah, dibikinin lah pipa tengah ini, penyambung dari si headernya tadi sampai ke silencer. Rapi ya, gue suka ya, walaupun ada kayak cacing-cacing begini nih, las-lasan ini, tapi nggak apa-apa, gue tetap suka. Dan ini bahannya juga dari titanium, jadi lama-lama ini akan nular. Dari sini dia bisa nular ke sini agak kebiru-biruan gitu ya. Nah, jadi begitu aja teman-teman. Dan suaranya mantep banget sih, suaranya mantep banget, gue suka banget, walaupun agak berisik tapi gue suka. So, jadi gue rasa udah lengkap apa yang gue udah upgrade dari motor ini. So far sih itu dulu aja. Gua rasa nggak ada yang perlu lagi ya. Banyak yang teriak-teriak OZ, OZ, OZ gitu. Kobe ini tadi juga bilang, waduh bro kurang OZ doang nih katanya. Ya coba ya kok dipikirin lagi. Nanti gue pikirin lagi perlu nggak gitu gue pakai OZ ya. Karena kalau motornya gue cuma pakai buat sunmori kayak ke Sensi doang, kayaknya kan ya boleh-boleh aja ya ganti OZ ya. Tapi kalau gue pakai sampai ke pedalaman Bogor yang kayak ke coffee shop yang jalanannya batu-batuan segala, kan kayaknya sayang juga ya kalau pakai OZ ya. Gitu, cuma nanti gue pikirin lah gimana. Oke teman-teman, jadi gue rasa itu aja video review gue yang kedua ini. Yang pertama ada, kalian bisa nonton. Kalau kalian mau dengar pure sound dari motor ini, gue juga udah bikin videonya, lihat di kanan atas. Begitupun video review motor gua yang pertama kali itu juga ada, kalian bisa lihat juga di kanan atas. Dan di pojok kanan atas juga kalian bisa lihat itu ada Instagram gua YOLORider18. Kalian boleh follow kalau kalian mau. Thank you yang udah follow juga ya, yang nonton ini, thank you banget. Dan yang udah subscribe, like video ini, thank you banget gitu ya. Gue juga bukan cari duit dari dunia kayak begini gitu ya. Gue punya kerjaan gue sendiri. Jadi gue lakuin ini itu sebenarnya buat mencurahkan passion gue doang, mencurahkan hobi gue doang. Dan gue berbagi info yang gue bisa kasih, yang kali-kali berguna buat kalian gitu ya. Buat motivasi kalian juga gitu ya. Nggak ada niat buat mamer, mau mamer apa juga ya. Nggak ada yang perlu dipamerin dari kayak beginian gitu. Cuman ini adalah ajang gue mencurahkan passion gue. Bonusnya adalah bisa berbagi, ada informasi yang bisa bermanfaat buat kalian gitu. So seperti nama akun gua YOLO, jadi you only live once. Jadi artinya kalian itu hidup cuman sekali. Jadi enjoy sama hidup kalian, puas-puasin, have fun sama hidup kalian, bahagia selalu, bersyukur terus atas apa yang kalian punya, atas apa kalian raih sekarang. Tapi tetap dalam hal yang positif, oke? Jadi bukan dalam hal yang negatif ya. Dan tetap walaupun kalian lakuin apapun yang kalian mau, kalian suka, tetap harus dengan rasa tanggung jawab. Gitu. Jadi sekarang gue pamit. Mudah-mudahan kita ketemu di video yang lain dalam kondisi yang sehat semua. Dan sekarang kalian yang nonton, mudah-mudahan sehat terus. So, gue pamit ya. Thank you yang udah nonton. Ciao, ciao.